Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Nadifa dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Prodi Ilmu Aktuaria dengan NIM 20253108113. Video ini saya akan membahas tentang materi asuransi. Yang pertama, dasar-dasar dan hukum perasuransian, dan yang kedua, dalil halal haram dan penyelenggaraan usaha perasuransian. Yang ketiga, penyelenggaraan usaha perasuransian, dan terakhir, pembinaan dan pengawasan dalam asuransi. Semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Nonton sampai akhir ya. Baik, materi yang pertama yaitu dasar-dasar dan hukum perasuransian. Perlu kita ketahui apa pengertian asuransi itu. Jadi, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu. Penanggung berkewajiban memberikan manfaat atau ganti rugi, sementara penanggung memberi premi. Kemudian, adapun perjanjian asuransi secara umum, yaitu perjanjian kontrak hukum antara penanggung dan tertanggung yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing. Objek yang diasuransikan harus bernilai ekonomi dan tidak melanggar hukum. Polis menjadi bukti tertulis perjanjian, meski bukan syarat lahirnya kontrak. Asuransi modern bekerja dengan hukum jumlah besar untuk memperkirakan risiko dan premi. Selanjutnya, adapun hubungan antar penanggung, tertanggung, dan pihak lain. Terdapat 3 penanggung. Yang pertama, penanggung perusahaan asuransi yang menerima premi dan memberi perlindungan. Yang kedua, tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko yang menjadi penerima manfaat dari perjanjian asuransi. Yang ketiga, pemegang polis, pihak yang membuat perjanjian dan membayar premi. Kemudian, adapun materi dalil halal haram dan penyelenggaraan usaha perasuransian. Dalam Islam, menentukan halal haram didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Penyelenggaraan usaha perasuransian adalah kegiatan perusahaan dalam mengelola risiko dan memberi perlindungan kepada nasabah. Dalam Islam, usaha ini harus bebas dari unsur gharar atau ketidakpastian, maisir atau judi, riba atau bunga, dan penipuan, serta mengikuti prinsip syariah. Asuransi syariah berjalan dengan konsep tolong-menolong atau ta'awun melalui akad tabarrur, di mana peserta saling membantu saat terjadi musibah. Kemudian, adapun 9 prinsip asuransi syariah. Yang pertama, ta'awun atau tolong-menolong. Yang kedua, adil, amanah, ridha atau kerelaan, kepercayaan, bebas dari riba, maisir, dan gharar. Menggunakan akad sesuai syariah dan diawasi BPS serta OJK. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu penyelenggaraan usaha asuransi. Penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia mencakup kegiatan pengelolaan risiko oleh perusahaan asuransi, reasuransi, serta lembaga pendukung seperti agen, pialang, dan aktuaria. Kegiatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 agar industri berjalan transparan dan melindungi pemegang polis. Pengawasan dilakukan oleh OJK yang bertugas memberikan izin usaha, pengawasan kinerja perusahaan, menjatuhkan sanksi, dan melindungi konsumen. Tujuannya adalah menjaga stabilitas dan mencegah penyimpangan dalam industri asuransi. Perusahaan asuransi sendiri bertanggung jawab memberikan perlindungan finansial, membayar klaim secara adil, memberi informasi produk dengan jelas, dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Dan materi yang terakhir yaitu pembinaan dan pengawasan dalam asuransi. Pemerintah melalui OJK memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi agar industri tetap sehat, transparan, dan profesional. Pembinaan dilakukan melalui edukasi, arahan, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Sementara pengawasan dilakukan baik secara tidak langsung melalui laporan berkala maupun secara langsung lewat pemerintahan dan audit lapangan. Regulasi terkait permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen menjadi dasar utama pelaksanaan pengawasan tersebut.
Pemerintahan dan pengawasan ini berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, mencegah kegagalan perusahaan akibat salah kelola, memastikan kesehatan keuangan, serta menghindari praktik tidak sehat, serta penipuan atau manipulasi laporan. Selain itu, langkah ini bertujuan melindungi hak konsumen, mengurangi risiko sistematik, mendukung adaptasi perusahaan terhadap perkembangan industri, dan meningkatkan profesionalisme tata kelola. Demikian penerapan mengenai 4 materi yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, karena sebagai manusia tentu tidak terlepas dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.